Tapi kalau akademisi ya biasanya saya nganter mahasiswa gitu kan. Kalau lagi praktek, rekonstruksi kayak beginilah melihat. Tapi perkaranya kan tidak menarik misalnya biasa-biasa. Tapi umumnya substansinya sama sih, hanya reka ulang kejadian dulu itu sesungguhnya begini gitu. Nah kalau ini kan kebetulan lancar ya, Tim. Lancar tuh karena keterangan terutama FS ya memberi keterangan yang mengakui bahwa dia menembak itu kan dan dia menyuruh, dia dibantu oleh. Jadi itu tidak terlalu sebenarnya untuk pembuktian kelak 340-nya gampang sekali gitu kan. Nah, cuman kalau yang jadi masalah itu sekali lagi kalau ada terdakwanya lebih dari satu yang mungkir salah satu atau yang lainnya mangkir, itu memang agak berat karena menggambarkan peran lain susah. Kalau yang 5 ini kan perannya sudah jelas dan orangnya ada gitu. Ya. Oke, jadi ini seperti yang kita lihat ini memang prosesnya tahap bertahap dan keterangan juga diberikan sambil proses ini berjalan. Ini yang dikumpulkan oleh khususnya tim khusus dari penyidik kepolisian. Dan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini dihadiri oleh kelima tersangka. Ada 78 adegan yang akan diperagakan. Ini menurut keterangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Setiap adegan ini diperagakan langsung oleh masing-masing tersangka yang terlibat dan disaksikan oleh para jaksa. Ada 10 jaksa setidaknya yang dihadirkan dari Kejaksaan Agung. Ada juga perwakilan dari Kompolnas dan juga perwakilan dari Komnas HAM yang ikut menyaksikan proses rekonstruksi ini. Saat ini yang kita lihat adalah proses rekonstruksi yang melibatkan Bribka Riki Rizal dan Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo. Tadi sebelumnya kita lihat ada Kuat Maruf, ini juga menjadi tersangka pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Diduga sejauh ini bahwa Riki Rizal maupun Kuat Maruf ini juga terlibat dalam perencanaan pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Ada beberapa juga tampaknya ya pemeran di sini dan khususnya untuk korban Brigadir Yosua ini akan dibantu diperankan, namun kita belum mengetahui apakah dari pihak kepolisian kah atau memang ada orang yang khusus yang diperbantukan untuk memerankan korban dalam rekonstruksi ini. Tampaknya sudah berlanjut lagi ke adegan selanjutnya. Ini ada Barada Eliezer juga terlibat dalam adegan selanjutnya yang berlangsung. Barada Eliezer saat ini bersama Bribka Riki Rizal dan dibawa oleh penyidik kepolisian untuk mencoba merekonstruksi salah satu adegan lanjutan dari perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, ini adalah gambar yang kami tampilkan langsung dari Polri TV karena banyaknya wartawan sehingga tidak memungkinkan seluruh wartawan untuk ikut serta dalam proses rekonstruksi yang berlangsung saat ini di Jalan Saguling. Tanpa ada peliputan pun kita masih bisa melihat di dalam melalui kamera live yang disiarkan dari tim Humas Polri. Dan ini juga disaksikan oleh rekan-rekan wartawan yang memantau di lokasi. Dan seperti dikatakan oleh Kang Asep tadi, sebenarnya ini mungkin karena kasus khusus ya Kang Asep, tapi sebenarnya reka adegan atau rekonstruksi ini tidak biasanya disiarkan secara langsung ataupun disiarkan bagi umum. Tapi karena perhatian yang begitu besar, tampaknya ini juga disadari oleh pihak kepolisian, sehingga kita bisa menyaksikan langsung bagaimana proses rekonstruksi ini berlangsung di dalam rumah di Saguling. Kalau tadi kita lihat tampaknya ada senjata yang sudah dilibatkan. Ini saat ini Bribka Riki Rizal dalam adegan ini sudah memegang senjata api. Namun lagi-lagi kami tidak bisa mengetahui proses apa atau tahapan apa yang saat ini sedang diadegankan di dalam rumah di Saguling ini. Sedikit ada gangguan memang untuk koneksi, tapi kita masih bisa terus melihat secara langsung gambar dari rumah Saguling.
Kita sebenarnya belum sampai melihat Irjen Verdi Sambo. Tadi kita sudah melihat 3 tersangka berbaju tahanan, yaitu Bribka Riki Rizal. Yang Anda lihat ini adalah Barada Eliezer. Dan tadi juga ada Kuat Maruf. Sementara tadi Ibu Putri Chandrawati kita lihat berbaju putih, namun kita belum melihat Irjen Verdi Sambo di sini. Nah, ini adalah yang memerankan korban. Ini adalah korban Nofriansyah Yosua. Jadi ini adalah adegan yang melibatkan korban bersama dengan Barada Eliezer. Setiap adegan direkam lagi, difoto lagi, dan ini tampaknya akan dipelajari lagi, khususnya oleh penyidik. Ini saya tanya ke Kang Asep, apa saja hasil rekonstruksi Kang Asep yang nantinya akan didalami, dalam bentuk apa saja begitu Kang Asep, hasil rekonstruksi yang nanti tampaknya akan didalami oleh kejaksaan ya Kang Asep, yang mungkin Anda bisa koreksi saya, tapi hasilnya ini nanti lebih kepada kejaksaan yang akan mengolah dan mempergunakan apa yang didapatkan dari rekonstruksi ini, Kang Asep. Ya, yang menarik ini kan sekarang peran J ada apa kayak baju putih nih kan, kalau lihat di gambar ini kan baju putih. Inilah detik-detik J itu ya yang akan nanti dalam selanjutnya setelah akan dihilangkan nyawanya itu. Apa yang dilakukan oleh RR ya, R kemudian dilakukan oleh KM, posisi PC di mana? Tadi kan di tempat tidur kan, PC oleh tidur dibangunkan berkaitan dengan R. Sekarang boleh masuk langkah berikutnya, nampak tuh kan J ya akan bertemu dengan siapa, gerakannya apa, ini yang penting juga karena nanti setelah dari sini, dari Saguling ini kan kenapa dia ke rumah dinas gitu kan, siapa yang mengajak ke rumah dinas, apakah R, KM, nah di sini peran bantuan, ya dakwaan bantuannya akan ketahuan di sini ya. Ataukah nah ini kaitannya dengan inilah mungkin yang rame di media ini, kaitan PC sama J ini di sini akan kelihatan gitu apa gitu kan. Nah peran PC juga akan kelihatan nanti dari rumah sini ke rumah dinas kayak Kedurian itu kan. Nah di sini di Saguling ini justru sekarang udah mulai nampak ya, kalau tadi awalnya sudah ada si RR sama KM kan, apa yang dilakukan pembicaraan KM, RR maupun dengan PC. Nah setelah itu sekarang langkah berikutnya adalah J ini kan, almarhum ini. Jadi yang jadi masalah nanti kelak akan pasti jaksa akan menanya, kok dari Saguling kenapa ke rumah dinas gitu. Nah ini kan baru berdua dah, ini menarik nih kan kayak berdua. Apakah RR sama KM ini udah berangkat duluan ke sana, ke Duren Sawit atau belum kan? Duren 3. Duren 3 ya. Ke rumah dinas ya, apakah udah berangkat ke rumah dinas? Apakah cuma di Saguling ini cuma berdua? Itu jadi masalah nanti kan. Nah apakah disaksikan? Apakah si R melihat? KM melihat? Nah lebih penting lagi, ini di mana nih sekarang posisinya? Belum nampak kan? Jangan-jangan cuma di rumah dinas kan? Iya. Tadi dia bilang 3 kata tadi, cermat, lengkap, jelasnya di sini permainannya. Ini memang detailnya ini tampaknya dari tim kepolisian yang benar-benar memahami ya Kang. Kita hanya bisa agak menebak ini adegan apa, peristiwa apa. Bahkan ini mungkin bisa jadi reka adegan Magelang yang dikatakan akan direka di Jakarta. Ini Magelang, ini peragaan Magelang di Bopong. Kalau istilahnya anggota DPR, Bopong dari tempat kursi ke kamar itu. Oke, ini yang mungkin menggambarkan tampaknya ini memang peristiwa di Magelang yang direkonstruksi. Tapi ini pun menjadi ya itu tadi ya Kang ya, kalau kita melihat Magelang ini kan berdasarkan keterangan dari Irjen Verdi Sambo secara khususnya, karena pemicunya tampaknya diakui oleh Verdi Sambo terjadi di Magelang yang akhirnya berujung pada pembunuhan yang terjadi di Jakarta begitu.